Jadi seperti yang sudah tertulis di dalam judul, bahwa saya sekarang mencoba untuk membagikan bagaimana sih cerita pengalaman sendiri saya untuk mengurus pernikahan sendiri, mengurus wedding planner sendiri, dan tentunya menggunakan suatu tools yang kita semua sudah tahu dan kita pasti punya kalau kita punya laptop ya, yaitu Microsoft Excel. Jadi nggak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke intinya. Tapi sebelum itu kita boleh dong kasih tahu constraint saya sebagai yang akan sharing kenapa bisa 50 juta gitu. Tentu di masing-masing daerah beda-beda ya harga sebuah pernikahan gitu. Nah, untuk saya yang menikah di daerah Pekanbaru, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini Pekanbaru di sini ya, di Sumatera. Mungkin masih ada yang belum tahu Pekanbaru di mana. Nah, jadi itu bisa dengan 50 juta dan sudah cukup dikatakan sedang. Nah, terus constraint-nya lagi nih, kenapa saya ngurus sendiri, karena kita beda daerah gitu. Saat suami saya dari Depok, sedangkan saya sebenarnya dari Sumatera Barat. Cuman keluarga banyak yang di Pekanbaru, jadi kita mengadakannya di Pekanbaru. Dan juga tentunya kita masih muda, jadi kita belum terlalu bisa mengadakan pernikahan yang wah-wah banget. Jadi ya udah deh, dengan adanya dana simpanan suami saya selama dia kuliah 50 juta, jadi kita mengoptimalkan dana yang ada saja. Jadi jangan neko-neko untuk ngutang buat nikah yang megah-megah, tapi jangan sampai seperti itu. Oke, jadi sekian ya. Terus kalau mau lihat nih gimana sih tampilannya, sebenarnya ini kamera HP jadi tidak terlalu bagus lightingnya. Nah, langsung saja kita ke Excel-nya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah tampilan Excel. Ada beberapa sheet-sheetnya yaitu checklist, rundown, wedding budget, payment, dan hotel. Nah, jadi saat kamu buka ini Excel, kamu bisa tahu yang tampil itu yang pertama adalah bagian checklist. Kenapa sih saya bikin ini di pertama gitu? Kenapa nggak di tengah atau gimana gitu? Jadi checklist ini adalah hal-hal poin-poin penting yang harus kalian lakukan gitu selama persiapan pernikahan. Ini yang saya lakukan ya waktu itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kalau teman-teman mau nambahin bisa langsung tambahin aja, ntar tinggal di copy terus bisa langsung dipastein. Jadi kalian bisa nambahin apa contohnya ya, yang ekstrim apa coba, menghubungi nih presiden kalau bisa. Nah, jadi bisa ditambahin, bisa nah ini ada status, jadi ada listnya, terus ada statusnya, ada keterangannya. Nah, statusnya ini gimana sih? Jadi status ini membuat kalian lebih ngeh gitu, karena ini adalah yang penting nih, list ini kayak harus benar-benar dikerjain. Jadi dengan adanya warna-warni ini membuat kalian ngeh kalau ini belum dikerjain gimana ini gitu. Jadi membuat kalian cepat untuk melakukan pergerakan. Jadi kalau seandainya ini belum, kita klik 0 di enter, jadi berubah warnanya. Tapi ntar kalau udah ternyata udah nih semuanya udah beres atau jadi 10 gitu. Kalau ini mungkin memastikan dekorasi masih sedang ya udah gitu. Oke gitu, 5 gitu ya. Nah, keterangan tentunya bisa menjadi kayak sebuah catatan buat teman-teman gitu. Pokoknya di menghubungi tanya KUA, ada beberapa list saya lupa, ini ada yang sudah saya hapus. Jadi nanya KUA itu kan banyak hal yang harus ditanyain ya gitu. Pokoknya KUA adalah yang paling important dari mengurus pernikahan gitu. Jadi untuk tidak lupa ya udah kita bikin aja di Excel, dan nanti kita pastiin kita udah melakukan hal-hal yang kita ingin tanyakan gitu. Nanya apa persyaratannya, bagaimana ininya, jadwalnya atau segala macam gitu ya, penghulunya dan segala macamnya. Nah, kemudian sudah kan semuanya. Jadi di sini ada merah, jadi sudah ada keterangannya, merah belum, 5 sedang, 10 sudah. Kalau butuh lebih detail lagi tinggal ditambahin aja ya guys, nggak usah repot-repot. Nah, kita langsung ke bagian sheet yang kedua, rundown. Tentu sekali lagi rundown saya cuman karena
melakukan pernikahan dengan kondisi gimana ya, cukup bagi saya gitu. Saya nggak mau yang over party gitu, jadi rundownnya yang kasar-kasar saja, jadi kayak ijab kabul, jadi dalam 1 hari selesai semuanya, tidak ada yang namanya nunggu seminggu lagi baru walimah. Kalau saya berharap sih alhamdulillah, dan suami saya juga setuju, kalau kita menikah dalam 1 hari saja yang cukup, yang tidak banyak embel-embel gitu ya. Jadi rundownnya pun begitu gitu, nggak embel-embel, jadi tinggal ijab kabul, terus ada istirahatnya, habis itu langsung dilanjutkan dengan walimah atau resepsi. Resepsinya sebenarnya sampai jam 5. Nah ini tentunya bisa lebih didetailkan lagi walimahnya seperti apa, kalau ada MC-nya, ada pembukaannya, ada kata sambutan segala macam, ada tari-tarian, semuanya tentunya bisa didetailkan lagi. Jadi kalau kamu nih ngurus sendiri nggak pakai WO, jadi MC kamu udah tahu, tinggal kamu kasih aja nih rundownnya kayak gimana gitu, jadi lebih jelas gitu ya, nggak usah menyewa WO, tentunya lebih murah dan lebih berkah, karena jadi lebih berasa usahanya ya. Ya udah, jadi nggak usah lama-lama, tentunya ada di rundown, ada waktu, ada tempat atau keterangan juga boleh segala macam. Jadi bisa ditambah juga mungkin ada orangnya, ada siapa yang melakukannya gitu ya. Nah sekarang yang paling essential dari Excel ini tentunya adalah wedding budget. Jadi wedding budget, sebelum saya menentukan namanya wedding budget Koki Sunda, tentu ini saya Koki Sunda ini saya adalah tempat setelah saya berkelana ya. Tempat saya berkelana mencari tempat-tempat di Pekanbaru yang sesuai dengan budget gitu. Jadi bisa diperkirakan gitu ya, yang mana yang paling oke gitu. Nah, akhirnya terpilih Koki Sunda karena tentunya posisinya itu dekat bandara. Jadi undangan saya itu banyaknya dari luar Sumatera, karena teman-teman kita pada dari Bandung, karena kita mahasiswa dulu satu kampus, satu jurusan, satu dosen pembimbing, jadi teman-teman kita ya teman-teman kita juga gitu. Jadi pada datang dari Bandung atau dari mana ke Pekanbaru, jadi kita milih Koki Sunda untuk tempat yang tepat, karena emang juga, dan sekali lagi satu lagi constraint yang paling penting adalah saya dari lamaran ke menikah itu kira-kira cuma 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa, 3 bulan kalau nggak salah mungkin. Jadi kita tanpa ada tahap yang namanya PDKT atau yang sejenisnya namanya pacaran, kita cuma temenan doang, terus dilamar sama suami saya terima aja gitu. Nah terus lamaran ya udah langsung jarak 3 bulan kita menikah, as simple as that. Dan waktu 3 bulan untuk sebuah pernikahan sebenarnya itu sangat rentan ya, terlalu dekat. Biasanya tempat-tempat itu udah pada di booking kalau untuk tanggal-tanggal khusus gitu. Kita menikah pun di tanggal yang cantik gitu. Jadi emang untungnya Koki Sunda masih kosong ya, alhamdulillah. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi lama-lama. Nah ini kita bisa lihat di bagian atas ya. Bagian atas ini ada projected wedding budget. Apa sih projected wedding budget? Nah, projected itu ya sesuatu yang kita projectkan gitu, sesuatu yang kita tentukan sebelum sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi kayak ya udah kita kira-kirain aja nih dulu ijab kabul kita berapa, walimah kita berapa gitu. Intinya totalnya ada 50 juta karena dananya cuma segitu guys. Nah ini angkanya dari mana ya guys? Ya 13,5 gitu. Nah, jadi waktu itu saya menetapkan ijab kabul itu duluan daripada walimah. Kenapa? Karena tentunya di ijab kabul dananya itu udah jelas, nggak usah neko-neko gitu, nggak ada taruh nawar gitu. Seperti kita lihat di sini, ini ada kolom ijab kabul, kalau bisa dilihat ijab kabul ada detailsnya, terus ada projected cost, kemudian ada total projected cost. Nah ini ntar ada aktualnya. Jadi kita lihat dulu. Nah yang di ijab kabul itu udah jelas aja gitu, apa-apa aja gitu. Ada khutbah nikah 2 orang gitu ya,
dua orang ini khutbah nikahnya kan karena saya maunya ustadznya ustadznya adalah dosen saya, dosen pembimbing kita. Jadi ya kita udah tahu lah kita harus mengundang beliau dari Bandung ke Pekanbaru, kita ngeluarin tiket berapa segala macam, hotel, jadi udah bisa diperkirakan itu mahar dan KUA gitu. Jadi ini sebelum dibayarin ini tiket pesawatnya kita udah nge-spare duit untuk beli tiket sekitar segini nih buat satu orang itu 800. Jadi makanya didapatkan perkiraan ijab kabul kita 13,5 juta. Jadi kayak KUA kan nggak mungkin nego-nego ya, nggak ada ya KUA. Oh KUA sini lebih murah nih daripada yang sana. Oh nggak bisa guys. Jadi KUA per daerah nggak bisa kamu nyari KUA yang murah. Dan KUA pun gak ada yang sama semua ya gitu ya aturannya, karena terikat oleh aturan kementerian gitu-gitu. Mahar tentunya suami sudah menentukan gitu, jadi nggak usah tawar menawar. Ya pastinya tawar menawar dulu sebelum ditetapkan gitu. Nah jadi kita udah biasa nih ijab kabul kira-kira segini, ya udah sisanya diberikanlah diperuntukkan untuk walimah atau resepsi, sehingga kita mempunyai dana sekitar 36,5 juta untuk yang namanya resepsi. Jangan sok-sokan dilebih-lebihin, tambahin pinjam di sini apa kali ya biar bisa jadi 40 juta gitu, nggak apa-apa kan, itu nanggung gitu, nggak usah gitu. Karena yang penting adalah kita punya duit berapa gitu ya. Nah oke, sekarang kita masuk ke kenyataan actual wedding budget. Jadi ini adalah actualnya. Jadi si actual ini ntar adalah akumulasi dari semua ini diambil dari sini. Kalau yang si projected kan bisa ditulis di atas ya. Kenapa nih kemudian? Hello, what's wrong with this? Okay, something. OMG. Oke, jadi tadi ijab kabul ini berasal dari kolom yang sini, walimah juga berasal dari kolom yang sudah ditata-tata. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata actual wedding budget kita adalah 41,9 jutaan gitu. Di bawah 50 juta. Why not kan? Karena nggak usah hambur-hamburkan duit kalau udah cukup gitu. Oke, sekarang kita lihat actual cost-nya. Ternyata nih bisa kita lihat lebih murah nih. Ini tiketnya murah banget ternyata ya. Nah dengan total hotel tiket itu ternyata nggak sampai 4,2 juta, tapi ternyata 3,9 juta. Dapatlah diferensinya segini. Jadi kita kelihatan ada logo bulat hijau yang menandakan kalau you are in the right track gitu ya. Kalau seandainya aja harga hotelnya 2.500.000 and voila, you can see the red sign. Nah ini berarti kamu berada di track yang tidak benar. Kamu harus memperbaiki pengelolaan dana untuk lebih lanjutnya lagi gitu. Jadi ya asik aja gitu kalau kita punya tools yang bisa membantu kita melihat dengan jelas, rapih tentunya. Bisa aja orang menulis ini di buku, tapi tentunya kalau di buku hapusnya pakai tipek atau bagaimana kayak kacau balau gitu. Masih kalau bagi saya sih ya begitu ya. Jadi saya mendingan menggunakan yang namanya ini tools Microsoft Excel yang bisa bikin filenya berkali-kali, tinggal di save as gitu kalau melihat perkembangannya gitu ya, dari awal persiapan sampai akhir gitu kan. So ya kemudian kita lihat KUA. Di KUA ini ternyata
kan awalnya 1,5 nih, terus ternyata 1 juta. Jadi sebenarnya apa sih biaya KUA nih? Kalau saya ingat-ingat lagi ya, biaya KUA itu yang paling gede kalau di Pekanbaru itu adalah biaya pranikah. Biaya pranikah itu kalau nggak salah ngabisin untuk mendapatkan sertifikasinya. Jadi kan salah satu syarat untuk nikah di KUA itu adalah mempunyai sertifikat pranikah. Nah itu ratusan ribu ya kalau nggak salah, dan saya menjalankan pelatihannya sekitar 3 hari. Tapi di daerah Depok ternyata nggak selama itu guys, cuman beberapa jam. Jadi it depends on masing-masing daerah gitu. Jadi kalau Pekanbaru kayaknya mungkin lebih berat mungkin tuh ya, jadi lama. Terus biaya beli Al-Quran kan harus infak Al-Quran gitu. Terus ingat saya ini, tapi kalau untuk biaya nikah sendiri itu gratis, nggak ada biaya-biaya yang namanya biaya untuk pokoknya biar bisa kamu nikah kamu harus bayar 300 ribu, bukan itu. Jadi kayak infak aja gitu, infak aja sebenarnya, infak Al-Quran sama sertifikat pranikah. Plus karena kebiasaan orang-orang untuk ngasih tip ke seseorang yang ya apalagi ya, jadi saya memberi tip ke penghulu sama memberi tip juga ke yang itu yang nyiapin data-data gitu deh. Jadi kayak itu kayak kebiasaan orang aja gitu, kayak nanti kasih ya itu buat penghulunya gitu. Nah, kan udah jauh juga datang dari, emang daerahnya jauh banget, nikahnya di Pekanbaru di pusat kota, tapi penghulunya dari daerah, jadi daerah Rumbai. Ini kalau teman-teman tahu itu intinya sangat jauh, lumayan jauh. Jadi kayak untuk ongkos transportnya kita kasih tip gitu dong. Jadi total ya 1 jutaan. Dan tentunya mahar dan mahar ya pastinya ada ini. Ternyata maharnya lebih murah guys. Nah, itu karena sesuatu hal yang saya saya juga lupa apa. Jadi intinya total kenyataan itu udah segini. Nah jadi terlihat dong total difference-nya. Alhamdulillah di dalam kondisi yang sangat baik gitu ya. Ijo intinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian walimahnya. Walimahnya itu awalnya nih 180 orang, tapi ternyata saya tambah lagi kolom details 2, jadi ini kayak udah kenyataannya kayaknya jadinya bukan 180 orang, jadinya 250 orang paket gitu ya. Alhamdulillah gitu, dengan harga yang lebih murah. Jadi awalnya sebelum walimah ini ada apa, ini ada 2 juta ini ya acara sebelum walimah. Jadi kan tadi ada isoma kan ya, nah terus istirahat itu dihidangkan kayak snack apa gitu. Jadi totalin tuh kayak 2 jutaan lah gitu. Terus untuk menu makan pas walimah sendiri untuk 180 orang ya kalian aja 100 ribu per orang gitu kan ya, 18 juta gitu kan. Alhamdulillah ternyata Kopi Sunda sangat luar biasa baik gitu. Jadi kita sangat bersyukur itu. Menurut saya lumayan ya, nggak jelek-jelek banget tapi nggak wah banget ya, sangat jauh dari wah. Pokoknya kita mah yang penting makanannya nggak basi atau gimana, itu aja sih berharapnya ya. Deg-degan juga itu sebenarnya kasus yang seperti itu. Nah jadi ternyata alhamdulillah Kopi Sunda ngasih total kenyataan 15 jutaan, sangat jauh dari projected cost. Tapi terus ini paket pelaminan. Jadi kalau kalian lihat ini datang dari mana nih paket pelaminan, perkiraannya segini gitu. Ini guys, jadi harus dihitung. Jadi kalau misinya projected ini juga nggak boleh ngasal masukin gitu. Jadi kayak ini sound system ini pasti udah maksimal, ini udah paling murah nih 1,5 juta di projected ini. Dokumentasi juga 2 juta gitu kan ya, undangan kira-kira 1 juta gitu. Nah jadi sisa dari duit di tangan dikurang dengan total projected cost kecuali yang paket pelaminan itu adalah ini. Jadi kamu harus carilah paket pelaminan yang kisarannya segini gitu ya. Jadi ini 11,6
4 juta. Nah kenyataannya ternyata alhamdulillah 11,2 juta. Again semuanya in the right track. Oke, ini ada kesalahan Excel, mungkin nanti bisa diperbaiki sih, nggak usah khawatir. Nah ini ada ekstra, sebenarnya ini kayak sedekah atau gimana gitu, jadi tapi tidak terlaksana, dan sebenarnya melaksanakan suami saya, jadi saya tidak tahu dan saya tidak menanyakan itu sampai sekarang. Nah di bagian bawah ada konklusi. Nah yang projected costnya segini, yang kenyataannya segini, sisanya segini. Terus di suami saya ini initial budget, ini berarti kayak duit yang dipegang oleh suami saya yang awal ya. Jadi kayak duit pertama kali, duit bukan pertama kali, kayak duit yang ada pada dia pada kondisi awal tuh berapa sih, kayak 12 juta itu yang kayak untuk beli mahar segala macam tuh di beliau ya. Kemudian di saya sisanya gitu 38 juta. Jadi 38 juta ini adalah bagian-bagian yang harus saya pegang untuk membayar hal-hal yang harus saya bayar di Pekanbaru. Jadi nih cost paid, kalau suami saya dia ternyata segini yang udah dia bayarkan, kalau saya segini gitu kan jelas ya. Jadilah residual budget gitu. Jadi saya segini, suami saya segini, total segini, kembali lagi ini gitu. Oke guys, bagian itu wedding budgetnya seperti ini gitu ya. Tentunya teman-teman bisa copy paste, bisa tambahin kolomnya kalau mau lebih rinci segala macam gitu ya, bisa banget gitu. Nah jadi kayak ini bisa digunain buat teman-teman yang belum menikah, ingin memperkirakan berapa sih estimasi pernikahan di daerah masing-masing, dengan tentunya meresearch tempat atau segala macam. Nah bisa jadi kalian yang belum ada rencana mau nikah tapi pengen tahu aja, bisa gitu. Atau emang udah ada keseriusan, bisa banget dibahas sama calon suaminya gitu. Jadi kayak lebih terbuka, lebih jelas, lebih jelas pastinya ya, lebih kayak clear gitu, mau apa aja nih, kita mau walimahnya apa aja yang ada di dalamnya gitu. Mungkin ada MC, ada segala macam gitu. Terus nanti kalian bisa tentunya bersama-sama mencari dananya atau bagaimana gitu ya. Jadi kayak lebih terbuka gitu. Nah ini payment, jadi saya pengen menunjukkan apa-apa saja yang sudah saya bayar tentunya, karena kita jarak jauh, jadi jangan ada kesalahpahaman. Setan will be trying to make this amazing event will hancur gitu, karena setan nggak suka kan kalau orang nikah gitu. Jadi sebaiknya Anda jangan menimbulkan rasa-rasa yang tidak baik kepada calon pasangan dengan terbuka gitu. Dan ya pastinya nggak mungkin 100% kali, pasti ada yang sesuatu yang ada mengganjal, tapi kalian harus tetap mengusahakan ya, karena itu yang terbaik. Nah ini hotel, jadi saya nulis hotel-hotel juga, karena kan banyak orang yang dari luar Sumatera, jadi butuh tempat hotel yang ada di sekitaran Oki Sunda. Jadi kalau mereka datang nggak susah-susah untuk ke Oki Sunda, bisa jalan kaki atau naik kendaraan umum, dan tentunya nggak nyasar. Oke, jadi segitu aja guys. Sepertinya Excel ini mudah-mudahan tujuannya untuk memberikan insight kepada teman-teman bagaimana melakukan atau memanage pernikahan sendiri gitu dengan menggunakan Excel gitu. Karena kamu benar-benar merasakan apa proses-prosesnya, dan tentunya menjadikan kamu lebih bertanggung jawab kali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau Excelnya, langsung aja komen dengan email masing-masing. Insya Allah saya akan kirimkan ke teman-teman semua. Oke, thank you so much. Bye.